Kenapa ada sendal di dalam lemari baju? Ini tempatnya bukan di dalam lemari. Ampun. Siapa yang taruh di lemari? Siapa lagi, Oma? Tanya pembantu. Emang kita punya pembantu? Oh, nggak ada ini. Oma udah selesai makannya? Makan. Lah, ini sudah habis. Oma sudah makan? Belum rasanya masih kosong. Jadi siapa yang makan? Kamu kali. Ya udah, Oma masih lapar. Mau buah? Oh. Ya udah, aku ambilin ya. Ini habis kok dibilang belum makan. Nih buah kesukaan Oma. Asyik. Makan ya. Ya. Aduh, Sama kamu dong. enggak Om aja, kan katanya lapar. Nah. Halo, Wan. Halo. Oma, ini cucu Oma. Cucu Oma. Putune Oma, putune. Loh. Ini Jeremy, ini Jane, ini Joyce. Nah. Jeremy Oma. Loh, Jeremy kan masih kecil toh. Loh. Minggu lalu kan ketemu. Minggu lalu Jeremy kan kuliah. Iya. Tiap weekend tuh dateng. Minggu lalu Oma udah ketemu. Oma lupa. Jeremy masih kecil kok. Oma juga pangku-pangku kok. Lah, mana bisa Oma pangku Jeremy gede gini? Ya udah. Tapi ingat sekarang ini Jeremy. Jeremy. Iya, cucu Oma. Ini siapa? Iya, Oma. Sus. Kamu kan baru datang. Ambil air. Oke, Minum siap. dulu. Minum dulu. Ingat. Jeremy. Ini Oma. Guys, makan dulu anggurnya. Manis gak? Manis. Udah, aku kenyang. Aku beneran. Kalau aku udah makan beneran. Kenyang. Iya. Habisin aja nggak apa-apa. Biar kenyang. Aden. Ya. Ini apa ini? Kok ada baju ya? Ya baju si Oma itu. Di mana? Di kulkas. Astaga. Nih, coba pegang. Dingin. Dingin kan tuh? Oma. Apa sih? Kemarin malam kan pakai ini. Kenapa ada di kulkas? Di kulkas. Iya. Iya di kulkas, Oma. Hah? Di Kan kulkas. Jeremy barusan ngambil minum. Iya. Bilang lagi Mbak sing masukin. Jeremy salah kali, masa Oma taruh di kulkas. Kamu salah loh Jeremy. Salah tuh ya. Inilah Jer. Setiap hari ngurusin Oma. Ya ada aja. Lucu sih, tapi kalau ngejalaninnya nggak lucu. Mam. Mami, aduh. Kunci mobil. Kamu tuh mau kemana, Mam? Jeremy, kunci mobil. Cuma baru nyampe. Mau Mami mau, Mak ini. Sopo toh. Have fun dong, Matt. Anakmu, Have fun dong, Matt. Ini Febri, anak. Jen, udah. Mami mau berangkat reuni. Ya Udah udah. ditungguin teman-teman. Kacamata, kunci mobil di mana? Coba dicek yang benar di tas. Nggak ada, kacamata nggak ada. Kacamata di kepala. Iya. Nah, cantik ya mami gua. Keren. Tenanan lah. Mas, Mami duluan ya. Jaga mama baik ya. Ya, hati-hati. Bye. Dadah. Kunci mobil. Kunci mobil.
Bunda aja di sini. Ya udah. Tuh, omaku, mamiku, lihat tuh ya Jan. Ya sabar-sabar ya Kak. Udah oma makan, habisin. Biar kenyang. Ya mau dibilang orang tua, ya memang sudah tua ya. Tapi kayaknya hari ini aku ada solusi kan. Ya mungkin bukan solusi lah. Apa? Ada yang mungkin kita bisa melihat apa sih yang terjadi saat ini. Tentang apa? Jadi hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Yayasan Alzheimer Indonesia kan. Alzheimer. Apa ini? Ngasa. Aku juga nggak tahu. Makanya itu kan tugas mereka untuk menjelaskan nanti. Gitu. Ya. Lumayan lah ya bisa mencerahkan Ya. Semoga bisa mencerahkan. kepenatan saya dengan si Oma. enak Oma? Kayak habis lu bener lu. Mungkin lapar ya. Oh iya, Belum beneran sarapan lapar ya? Udah satu Oh, tadi piring. satu piring ya. Ya sudah lah, Iya. tanpa berpanjang-panjang. Nah ya, Tadi sih pakai baju-bajunya seragam-seragam gitu. Kak Imelda ya? Ya, Kak Imel dan namanya. Kak Imelda. Nah itu, dadah. Kita undang yuk ke depan. Opa-oma yang ada di ruangan ini kita sambut yuk Kak Imelda dan juga Kalia untuk memandu kita dalam acara dari Yayasan Alzheimer Indonesia. Yeay. Ayo Oma, sekarang Oma sama saya lagi. Hati-hati ke bawah. Halo Pak Oma, balik lagi sama Lia, nggak bosen ya? Belum bosen ya? Kita kenalan dulu yuk sama kakak yang pakai baju oren, baju ungu, cantik banget ya. Kak siapa sih namanya? Namaku Imelda Teresia. Tapi biasanya kalau di Alzi dipanggilnya Tere. Tapi nggak apa juga sih kalau apa mau manggil Imelda ya, sama-sama aja. Kak tadi bilang Alzi apa sih Kak? Alzi ya. Alzi itu singkatan dari Alzheimer Indonesia nih kali ya. Oh Alzheimer. Kayaknya aku pernah denger deh Alzheimer itu. Alzheimer itu pikun-pikun gitu nggak sih Kak? Kayak tadi loh Oma yang tadi, masa naruh baju di mana? Oh Papa? Di kulkas Di ya. kulkas ya Terus Kak. sepatunya ketemu di mana? Ayo sepatu ditaruh di mana tadi? Di lemari. Ada nggak yang kayak gitu di rumah? Nggak ada ya? Nggak. Oh jangan dong Pak. Belum. Aku juga enggak sih. Cuma tadi sama kayak Kak Febri. Kunci di mana kunci? Kunci ada di mana? Nggak tahu tadi kunci. Nggak tahu kuncinya ya. Nemu ya. Jadi nggak tahu berangkatnya naik apa jadinya ya. Mungkin kali gokar. Mungkin sampai sekarang masih nyari kali kuncinya. Gitu Opa Oma. Nah, gimana sih Kak tadi Oma yang tadi tuh Oma ya. Oma Joyce. Pikun ya? Alzheimer bukan ya? Nah, kira-kira nih Kak Jeremy, karena Kak Jeremy akan membantu saya, mungkin bisa diputarkan slide sedikit biar kelihatan nih gitu kan ya. Sebelumnya tadi tuh kita udah nonton drama ya Kak, kali ya. Dramanya tuh keren banget gitu loh. Itu sebenarnya dramanya merangkum segala hal gitu kan ya. Nah, tadi omanya itu mulai ada beberapa gejala nih gitu kan ya. Coba kita cari tahu gejalanya apa. Pertama apa? Lupa naruh barang. Terus kedua apa? Lupa makan. Terus ketiga apa? Nuduh nggak? Ah si mbak nih, padahal nggak ada mbaknya, iya kan? Wah si mbak nih, terus dia nanya lagi, bukan kamu Jeremy yang naruh gitu kan? Enggak sih, walaupun dia nggak ngomong kayak gitu, tapi agak-agak curiga gitu kan ya? Iya nggak? Ya kan? Itu ada beberapa gejala tuh gitu kan. Nah sebelumnya saya mungkin bisa nggak nih? Nggak bisa ya? Oke, next. Oke, nah tadi ada yang bertanya, apa sih itu? Di sini tulisannya apa itu pikun atau demensia gitu kan ya. Nah, Oma pasti nanya nih, apa sih bedanya pikun sama demensia gitu kan? Apalagi Alzheimer gitu kan, saya dari Alzheimer Indonesia gitu kan ya. Yuk kita lihat sekilas, apa itu bedanya? Next. Nah, demensia itu adalah penurunan fungsi pikir
Jadi tadi di awal tuh dibilang kan ya otak gitu kan ya, penurunan fungsi pikir yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan dan fungsi otak lainnya. Nah, terus di situ demensia itu tuh sebenarnya kayak payung besar, oma opa gitu kan ya. Kalau saya bilang kayak seorang ibu yang punya banyak anaknya. Anaknya ada siapa aja sih gitu kan ya? Ada Alzheimer, ada vaskular, ada Lewy body dan ada frontotemporal. Tetapi anak yang paling nakal, kalau saya nunjukinnya itu anak yang paling nakal itu adalah Alzheimer. Jadi paling banyak. Jadi dia paling mengganggu gitu kan ya. Next slide, Kak. Nah tadi saya kan menyebutkan kan gejala tadi oma itu apa aja gitu kan ya. Ada 3 gitu bahkan lebih gitu kan. Untuk mengetahui lebih lanjut 10 gejala tanda-tanda orang kemungkinan terkena Alzheimer itu apa aja. Yuk kita tonton lagi yuk. Silakan Kak Jeremy. Perilaku dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu itu loh jam dinding ibu di. Maksud Ibu jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan
bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Ah, nggak apa-apa Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Wih, Tahukah Opa Oma, tadi banyak ya gejalanya ternyata ya. Ada berapa tadi? 10. Ada yang inget nggak apa aja? Aku aja lupa. Gimana ya? Nah, Apalagi Opa Oma ya. tadi dari 10 itu Opa Oma ada nggak sih yang sama gitu? Tadi yang pertama apa ya? Lupa ya. Kita inget-inget bareng ya. Ntar cek Oma Opa sambil cek. Atau sembari ini nih, ada yang belum dapat belum? Kakak-kakak di belakang yang belum dapat mungkin bisa diberikan angkat tangan yang belum dapat. Ayo angkat tangan. Ah, yang paling belakang. Yang lain udah ya. Nah. Belum dapat. Oh, belum dapat. Oh, itu. Oma yang di depan udah dapat semua belum? Buku kecil dikasih tuh. Belum dapat, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan biar nanti dibagi sama Kak Devia dan Kak Jade. Angkat tangan, angkat tangan. Oh, nggak kelihatan. Oh, yang di bawah Kak, yang deket piano. Itu Oma Febri belum dapat itu. Ada lagi Oma apa yang belum dapat? Udah dapat semua ya. Kebaca nggak? Kebaca nggak, Oma? Ntar kita sambil bahas ya. Tadi apa sih yang pertama tuh Kak? Nah, itu yang paling sering
dirasakan sama orang-orang. Nggak hanya oma opa, yang muda-muda juga banyak kan ya. Gangguan daya ingat, mulai lupa, mulai kesulitan mengingat. Terus kedua apa? Sulit fokus. Ada nggak di sini yang sulit fokus? Lagi ngerjain ini atau lagi masak, terus tiba-tiba ngerjain yang lain, masakannya gosong. Ada ya, ada dong. Terus habis itu sulit melakukan kegiatan yang familiar. Yang ini contoh yang sederhana nih buat bapak-bapak nih. Tadi kan ada ibu-ibu yang masak ya. Buat bapak-bapak biasanya bisa nyetir kak gitu kan ya. Tiba-tiba naik ke atas mobil terus lupa naruh kuncinya, itu bagaimana ya? Ini kunci diapain ya? Dibuang, dilempar, atau dimasukin gitu? Ada nggak ya di sini? Apa-apa ada yang kayak gitu? Mudah-mudahan enggak ya, jangan sampai ya. Atau kalau mama mungkin bingung garam yang mana, gula yang mana garam, mana gula gitu. Padahal familiar gitu kan, seperti itu. Apa putih? Oh bener, sama-sama putih. Sama-sama putih ya, bener, sama-sama kecil-kecil kan. Terus yang keempat adalah disorientasi. Apa sih kak disorientasi? Nah, apa tuh? Bingung menentukan hari atau tanggal. Nah, di sini ada yang nggak bingung menentukan hari atau tanggal? Sering kali ya, kita juga lupa. Ada yang tahu nggak hari Kamis libur apa enggak? Nah, kalau libur kayaknya ingat ya kayak. Hari ini hari apa, Mama? Hari ini hari apa? Oh, hari Selasa. Tanggal berapa? Oh, keren nih berarti ya. Oke, masih oke. Ada yang tadi ngajakin kesininya malam-malam? Oma mau pergi, mau ada acara, tapi ngajak ini jam 10 malam, ada nggak? Nggak ada ya. Oke, bagus berarti. Kemudian kesulitan memahami visual spasial. Ini agak susah nih kali ya untuk menerjemahkannya. Yang gampang tadi kan kalau digambar opanya bingung tuh mau keluar dari bisa pintu kaca ataupun bisa kereta dorong yang buat belanja. Nah, yang paling gampang adalah gini. Ini ada teko, ada gelas. Nah, dia melihatnya airnya sudah masuk ke gelas, tapi sebenarnya tumpah-tumpah. Itu visual spasial. Jadi nggak bisa menentukan jarak, nggak bisa menentukan ruang kayak gitu, seperti itu. Itu visual spasial, seperti itu. Aku kalau nggak salah pernah deh waktu itu ada oma-oma, opa-opa gambar jam, tapi angka 12-nya di mana, angka 1-nya di mana, itu gangguan visual spasial. Iya, nah betul. Nah kira-kira tuh ada nggak oma-opa yang kalau disuruh menggambar jam, angka 12-nya di bawah, angka 6-nya di sebelah kiri, ada nggak? Nggak ada ya. Oh bagus berarti ini kali ya. Oke. Terus gangguan komunikasi. Ini yang sering nih ya. Misalnya saya bilang kayak tadi ya itu jam ya. Ambilin jam dinding, padahal mau ngambilnya jam tangan. Kita kadang-kadang susah untuk menyebutkan sesuatu gitu kan ya. Itu mulai diwaspadai. Ada nggak nih di sini? Nggak ada? Oh keren juga ya berarti ya. Sehat ini. Terus menaruh barang tidak pada tempatnya. Tadi ada contohnya ya. Ada nggak yang naruh kacamatanya di kulkas? Nggak ya, jangan ya. Atau naruh handphone di kulkas, di freezer. Mati dong. Kayak gitu. Suka lupa ambil makan, taruh HP di kulkas, terus nyari HP-nya di mana. Nah itu, ya betul. Saya juga sering tuh kali ya. Naruh handphone di antara buku-buku, nyarinya kan nggak kelihatan ya. Untungnya sekarang canggih. Saya buka Google, saya telepon handphone saya gitu kan. Kalau lagi di silent ya, kalau lagi nggak di silent bunyi. Tapi kan keseringan saya suka silent tuh gitu kan ya. Nah bingung dong bagaimana cara nyarinya ya. Saya buka Google, saya telepon, itu pasti bunyi. Untung ada teknologi. Apa? Kalau punya 2 HP, pakai telepon rumah. Oh. Aku pakai telepon rumah. Telepon rumah apa? Oh iya bener. Oh, ada lagi apa? Tadi yang saya bilang pakai Google apa? Bisa. Email. Saya ajarin, mau diajarin, tinggal itu klik gitu. Menghubungi. Pakai komputer. Pakai komputer. Iya, device. Betul. Apa benar kritis gitu ya kali ya? Iya. Benar kata Opa, kalau misalnya nggak ada alatnya gitu cuma satu bagaimana? Bengong dong ya Opa ya gitu kan. Cari-cari dong gitu kan. Nah, berikutnya apa? Salah membuat keputusan. Nah, di sini Oma Opa banyak nggak yang bingung dengan mata uang baru? Warnanya agak membingungkan ya?
Iya. Di sana tuh. Kayak monopoli ya, main anak-anak ya. Bingung saya tuh kadang-kadang ya 100 yang mana ya, 10.000 yang mana gitu kan ya. Beradaptasi lagi dengan uang baru ya, karena itu. Oma mau nanya atau enggak? Oh belum ya? Omanya bilang. Oh iya, bingung ya. Jangan karena oma saya aja bingung, saya harus benar-benar dilihatin 1.000 sama 20.000 tuh agak mirip-mirip kan ya warnanya kan. Terus menarik diri dari pergaulan. Nah ini yang biasa terjadi oma opa. Jadi yang biasanya rajin nih hadir nih, rajin ikut kur, rajin datang ke acara-acara seperti ini gitu, tiba-tiba nggak mau lagi menarik diri dari pergaulan. Dia dibilang anaknya, oma, opa jangan lupa nanti ada acara ya di gereja ya, nggak mau maunya di rumah aja. Nah itu tanda-tandanya. Nah ada nggak di sini? Oh kalau di sini pada datang berarti nggak menarik diri gitu kan. Terus perubahan perilaku itu menuduh tadi ya yang di drama kita si mbak tuh gitu kan, atau nuduh cucu ini pasti si cucu ini cucu saya ini yang nyembunyiin sisir saya padahal sisirnya di atas kepala gitu kan, seperti itu. Nah itu menuduh. Biasanya yang paling kelihatan orang baru tahu ada masalah dengan oma opa atau orang tuanya adalah ketika terjadi perubahan perilaku. Ketika mulai marah-marah, ketika mulai nuduh-nuduh orang, baru kok kayaknya ada sesuatu hal yang salah deh nih gitu. Barulah diperiksa. Seperti itu kali ya. Kayak gitu. Wah, banyak ya ternyata ya permasalahannya ya mau apa ya, kompleks ya, nggak simple ternyata ya. Kak, itu kalau misalkan kita kan pikun-pikun gitu, opa-oma aku tanya, masalahnya tuh di mana sih? Di jantung kah? Di paru-paru kah? Atau di mana? Apa di mana ya? tuh? Di otak. Oh, di otak. Otaknya kenapa sih Kak? Itu tuh. Yang pikun-pikun gitu, yang lupa-lupa. Iya. Otaknya kenapa? Nah, kita lihat nih ya. Kalau secara kasat mata bisa kelihatan sama mata gitu. Otak yang sehat itu yang di atas tuh. Oh apa? Yang sini sebelah sini nih, yang bulat ini, yang penuh gitu kan ya, yang bulat penuh gitu. Seperti itu, yang kuningnya. Ya, nah ini otak yang sehat. Tetapi otak yang terkena Alzheimer ini seperti ini nih. Kisrut-kisrut, kecil-kecil, mengkerut-mengkerut. Ini masalahnya gitu kan ya. Nah, tadi di sini juga bisa dilihat nih, ini kalau 87 tahun otaknya seperti ini, 27 tahun seperti ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena itu mulailah lupa, mengalami gangguan komunikasi dan lain-lainnya. Seperti itu kali ya. Oh, kayak gitu ya. Nih Kak, otak kayak gini tuh ada bandingan, ini umur 87, umur 27. Semua orang itu bisa jadi kayak gitu gak sih Kak? Misalkan aku muda nih, ntar kan misalkan sampai umur 87 ya, amin ya mau apa ya. Amin. Masa iya cuma sebentar? Iya dong. Jangan dong, mau sampai kayak apa-apa dong, sampai 87, 90, lihat cucu cicit, cecurut gitu kan. Ya, nah itu apa sih yang bisa bikin, oh opa yang ini kan ada yang demensia, ada yang enggak. Iya. Ya kan, ada yang pikun, ada yang enggak. Atau keseringan main catur gitu, misalkan kerjain sudoku ya, opamu suka nggak bikin teka-teki silang gitu kan, itu bisa bikin jadi nggak demensia nggak sih Kak? Oke, nah atau banyak yang lain juga gitu, misalkan aku suka makan ayam goreng, gara-gara makan ayam goreng jadi pikun gitu ya, disuntik ya ayamnya ya. Iya jangan-jangan ya. Jadi gini nih, saya harus luruskan dulu nih. Kebiasaan kita, norma yang berlaku di Indonesia gitu kan, bukannya di Jakarta, di Indonesia adalah kalau tua biasa pikun, iya nggak sih? Kita yang muda-muda bilang kalau nenek kakek kita pikun, biasa, kalau tua pasti pikun. Terus kalau misalnya suka marah-marah biasa, kalau tua pasti berubah jadi kayak anak-anak, sukanya marah-marah, ngerengek segala macam. Tapi sebenarnya tidak, apa? Kepikunan bukan bagian normal dari penuaan. Jadi kalau udah 87 pun 90 pun enggak yang wajar itu tidak pikun. Seperti itu. Jadi harap diingat bahwa kepikunan bukan bagian normal dari penuaan. Jadi kalau mulai pikun-pikun, there is something wrong, ada masalah. Nah, bagaimana caranya? Tadi kalian bilang kan bagaimana caranya sih? Kok yang satu bisa tetap sehat, yang satu enggak gitu kan. Yang pasti adalah pola hidup kali ya kan. Nah, makanan dulu deh. Di sini siapa yang suka gorengan? Saya. Siapa yang suka kerupuk? Saya. Ya, itu makanan enak banget gitu kan ya. Nah, tetapi sebenarnya paling gampang apa berpikirnya begini. Makanan yang bagus buat jantung
bagus juga buat otak. Jadi kalau untuk jantung dilarang makan gorengan, ya buat otak juga dilarang makan gorengan, kayak gitu kan. Untuk jantung bagus tidak makan jeroan dan yang lain-lain ya untuk otak juga seperti itu. Jadi itu gampang diingat ya. Jadi yang bagus buat jantung kita, bagus pula buat otak kita. Terus kedua, olahraga kali ya. Siapa di sini yang suka olahraga? Oh ada ya. Ternyata berdasarkan penelitian ya, ini saya nggak ngomong asal-asalan, berdasarkan penelitian 150 menit per minggu dapat mengurangi resiko Alzheimer 30%. Banyak. Jadi 150 menit seminggu, berarti sehari berapa? Ayo dibagi berapa gitu. 20 menit. Nah, sehari betul. cuma 20 menit olahraga. Keren namanya masih ya. Siapa namanya? Dia, Oma Diana berarti, keren. hitungannya masih keren. Nah, jadi Oma Opa bisa jalan pagi, jalan sehat, tapi jangan bilang nih Oma nih terutama atau ibu-ibu, Kak Tere, saya tuh udah nyapu, udah nyuci, udah ngepel, udah capek deh, udah lebih dari 20 menit. Itu bukan olahraga ya Oma Opa. Itu aktivitas fisik, tapi bukan olahraga. Dan olahraga itu harus yang kita sukai. Kayak saya nih, walaupun lagi happening nih kali ya 5K lari ya, 10K, saya nggak suka lari. Jadi kalau misalnya saya lari, saya sebel. Nah, jangan melakukan olahraga yang membuat Oma Opa nggak suka. Saya suka renang, jadi saya renang kayak gitu. Jadi lakukan olahraga yang Oma Opa suka, ya kan? Kalau udah nggak bisa lagi renang, jalan aja nggak apa-apa, seperti itu. Oh gitu. Kalau di sini Oma Opa, jadi kalau misalkan disuruh olahraga nih, kira-kira olahraganya maunya apa? Ayo siapa? Mau apa olahraganya? Gak ada yang mau olahraga. Gak ada yang mau nih kayaknya kali ya. Jalan pagi, betul. Jalan pagi. Jalan-jalan Olahraganya olahraga dompet sama olahraga kaki ya? Iya, olahraga dompet. Nanti yang ada stres, jadi pintu masuk ya faktor risiko loh. Nanti kita ngomong faktor risiko stres. Gak punya uang, karena pingin. Minta anak. Minta anak ya, betul. Kalau aku olah rahang boleh. Olah rahang. Oma Opa dia suka olah rahang. Lo nggak olah rahang apa? Makan terus kan, olahraganya rahangnya doang. Yang olahraga, badannya enggak. Iya. Nah, makannya berkurang ya. Jadi nggak olah rahang ya? Enggak olah rahang ya. Oh. Jangan olah rahang yang lain. Oh. Ngomel-ngomel, nggak boleh juga tuh ya olah rahang yang lain. Gitu itu nggak boleh gitu kan. Tapi boleh lagi olah suara boleh. Itu aktivitas yang bagus. Jadi tadi core paduan suara itu adalah kegiatan-kegiatan yang bagus. Oma Opa kenapa? Kan nggak mungkin kita latihan lagunya itu aja. Tahun ini lagu itu, tahun besok lagu itu juga nggak mungkin kan? Atau minggu ini nyanyinya lagu itu, minggu depan lagu itu lagi, enggak? Kan pasti berubah-berubah kan? Nah Oma Opa jadi melatih lagi nih nadanya bagaimana, kata-katanya bagaimana. Nah itu bagus. Selain teka-teki silang, tapi sekarang udah susah ya kayak teka-teki silang ya, iya kan? Seperti itu. Nah boleh sudoku, boleh itu atau kegiatan lainnya kayak bercocok tanam juga bagus. Memasak itu bagus loh Oma Opa. Kenapa? Karena kita kan harus memikirkan masukinnya berapa banyak, ya nggak? Memperhitungkan semua gitu kan. Jadi kalau di sini ada muda-muda gitu kan, biasa karena kita sayang nih ya kali ya. Jadi orang tua kita larang untuk ngapa-ngapain. Oma, Opa nggak usah masak, ada pembantu. Oma, Opa nggak usah nyapu, ada pembantu. Jangan dilarang-larang. Biarkan mereka. Tapi Oma Opa harus tahu batas kemampuan fisiknya. Kalau capek istirahat. Jangan gara-gara anaknya bilang, oh kata Kak Tere kemarin gak usah dikasih pembantu, saya gak usah kasih pembantu. Ini cucu 3, rumah lantai 3, semuanya diurusin Oma. Gak gitu juga ya, gitu. Gitu ya kan? Iya. Oh berarti banyak ya Banyak. sebenarnya penyebabnya yang bisa ditahan-tahanin ya. Iya, Ada nggak betul. sih Kak penyebab yang emang nggak bisa gitu loh, emang udah dari bawaan dari sana? Oke, kita ngomong faktor resiko kali ya Kak. Sebentar aku pindahin. Oma Opa, kalau misalnya mau langsung bertanya langsung angkat tangan ya. Kita ngobrol santai kalau di sini gitu kan ya. Kita berbicara faktor resiko deh. Faktor resiko yang untuk orang-orang yang terkena Alzheimer. Apa aja? Nah, yang pertama nih, apa ini?
Bisa dibaca? Apa, Oma? Ayo, coba dibaca. Ya aku bantu ya. Oh, kurang besar ya? Ya udah nggak apa-apa, aku bantu ya. Minimnya aktivitas fisik. Nah, ini sering kejadian ketika COVID, ya kan? 2 tahun lebih oma opa di rumah aja, ya nggak ngapa-ngapain. Mau keluar 3 tahun ya opa ya. Oh, opa tuh sampai memperhitungkan, kayaknya di kalendernya ditulis tuh gitu kan ya. 3 tahun nggak bisa ke gereja, ya nggak sih, ya kan? Karena kalau di gereja saya GPIB Eklesia itu oma opa paling belakangan boleh masuk gereja. Ya kan, setelah udah imunisasi kedua ya boleh baru masuk gitu kan. Jadi yang terdampak itu anak-anak dan oma opa, ya kan, itu. Jadi minim aktivitas fisik, gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana, itu gak boleh, itu faktor resiko ya. Terus kedua adalah merokok. Siapa di sini yang merokok? Siapa yang masih merokok? Ayo. Apa nih biasa? Oh, omanya merokok. Oh enggak. Oh suami. Ini faktor resiko oma opa. Jadi kalau ada yang merokok, tolong berhenti merokok, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah konsumsi alkohol berlebihan. Siapa yang masih minum alkohol? Berlebihan ya, sampai mabuk-mabuk ya. Bukan alkohol tangan ya? Ya bukan anti, jangan pakai merek ya, jangan bukan yang pakai alkohol 70% yang kita pakai ya. Terus kemudian polusi udara. Nah masalahnya susah ya, Jakarta ini kan polusi banget ya gitu kan ya. Itu faktor risiko, jadi kita harus waspadai juga. Terus kemudian cedera kepala. Nih oma opa yang sering terjadi sama lansia itu adalah yang faktor risikonya itu adalah jatuh, ya kan? Nah, ketika jatuh dan cedera kepala itu faktor risiko. Bahkan jangankan oma opa, anak-anak pun itu bisa jadi faktor risiko. Jadi ketika dia masih kecil pernah jatuh, itu bisa mengakibatkan dia kemungkinan persentase terkena Alzheimer itu jadi makin tinggi. Jadi hati-hati dengan jatuh, terutama cedera kepala ya. Seperti itu. Terus kemudian ada jarang bersosialisasi nih oma opa. Gak mau ketemu orang, maunya di rumah aja, diem aja nonton sinetron. Di sini siapa yang suka sinetron? Saya gak bilang ya, gak boleh ya. Tapi jangan sampai pas nonton sinetron maki-maki nih, marah-marah ini sih ini, aduh jahat banget. Akhirnya kebawa tidur, gak bisa mikir besoknya bagaimana kayak gitu kan. Jadi sosialisasi ketemu orang gitu. Terus tapi ketemu orangnya jangan ngomongin yang jelek-jelek kali ya, yang ada makin jadi gosip gitu kan, jangan ya. Yang bagus, nyanyi gitu kan. Terus habis itu adalah kurang edukasi, ya kan. Nah ada penelitian yang menginformasikan bahwa ini kurangnya pendidikan, tingkat pendidikan juga berpengaruh seperti itu kan. Terus habis itu yang berikutnya adalah obesitas, kegemukan. Saya lihat sih kayaknya nggak ada ya, keren-keren di sini nih ya. Saya pun harus menurunkan berat badan sebenarnya, ya kan. Terus kemudian adalah hipertensi. Di sini siapa yang punya hipertensi? Nah, ini biasa apa-apa banyak nih yang iya, biasa banyak coba, ya. Coba angkat tangan kita lihat. Nah, itu harus dikontrol ya. Banyak. Oma opa harus dikontrol ya. Kalau punya hipertensi, ya kan. Nah, harus dikontrol dengan cara minum obat. Jangan sampai dibilang bahwa katanya mah obat mah bikin jadi rusak ginjal. Jangan. Kita harus lihat mana yang terbaik gitu kan ya. Kalau misalnya tidak minum obat, bisa jadi darahnya makin tinggi, itu faktor resiko lagi, bisa stroke kan. Dan bisa juga kemungkinan pintu masuk untuk Alzheimer seperti itu. Jadi jangan bilang nggak minum obat, ya kan? Ngaruh ya kan? Ngaruh. Terus yang berikutnya adalah diabetes. Siapa yang punya diabetes? Nah, ini penyakitnya enggak. Nah, penyakit oma opa nih biasa hipertensi, diabetes, ya itu harus dikontrol. Ya kan, harus cek rutin ke dokter, harus pastikan obatnya diminum, itu harus dikontrol ya oma opa ya. Terus habis itu nih depresi nih. Nah kalau depresi biasanya itu anak muda nih Kak Lia. Oh ya? Banyak yang galau. Kalau anak-anak muda itu banyak yang nggak mau ngomong, tapi ngomongnya di sosial media. Oh ya kan, terus akhirnya nangis-nangis di sosial media, putus pacar nangis-nangis di sosial media. Ya nggak sih, di TikTok, di FB. Nah tapi nggak jarang juga oma opa punya masalah dengan depresi. Kalau oma opa tahu nggak Margaret Thatcher? Pasti tahu dong, ya kan? Perempuan pintar, perdana menteri pertama, perempuan perkasa, ya kan? Tangan besi, ya nggak? Dia terkena Alzheimer karena apa? Ya tahu? Suaminya meninggal, depresi.
Nah ini hati-hati nih Om Opa, depresi itu pintu masuk lainnya. Dan setelah itu ada gangguan pendengaran. Nah ini juga salah satu hasil penelitian. Kalau kita punya masalah dengan pendengaran, itu pintu masuk dari Alzheimer juga. Jadi langsung ke dokter Om Opa. Mungkin ada masalah dengan gendang telinga kita dan lain-lain. Semua ini kalau dikontrol, kalau diobati itu tidak jadi pintu masuk. Tapi kalau dia tidak terkontrol dan tidak diobati, dia jadi pintu masuk yang mengakibatkan orang terkena Alzheimer. Seperti itu kali ya. Seperti itu. Di sini Om Opanya ada nggak yang pendengarannya ada keganggu gitu? Udah cek dokter? Belum. Nah, soalnya kebiasaannya tuh kalau udah tua, biasalah udah tua pendengaran agak kurang. Jangan Om Opa, itu harus diperiksa. Belum cek ya, habis ini cek semua ya. Habis ini rame-rame ke dokter loh. Iya, kenapa ya kalau gangguan pendengaran? Apa kalau misalkan kita nggak denger orang ngomong, jadi kita nggak tahu apa kita jadi nggak berproses juga gitu ya? Iya, kayaknya seperti itu sih. Ada hubungannya dengan karena gini Om Opa ya. Gendang telinga itu kan semuanya itu kan ada fungsi keseimbangan juga, ya kan ya, ya kan. THT ini terutama kan telinga, hidung segala macam itu ada semua fungsinya dan semuanya itu berkorelasi dengan otak seperti itu. Makanya kalau ada penyakitnya diperbaiki, disembuhkan seperti itu, kayak gitu. Kalau gitu. Kak, tapi tadi yang kakak bilang nih, kan kalau misalkan anak kecil jatuh gitu kan, terus depresi misalkan masih muda gitu ya, stres, misalkan tinggal pacar tadi kakak bilang, itu bisa jadi Alzheimer. Itu langsung Alzheimer atau sebenarnya nanti nih Alzheimer tuh sebenarnya terjadinya sama orang tua dulu semua, tapi waktu kecilnya emang ada depresi, yang tadi masih kecil jatuh, ntar baru tua baru jadi Alzheimer. Atau muda pun udah bisa Alzheimer. Oke gini, sebenarnya tanda-tanda gejalanya itu dari 10 gejala itu sebenarnya dilihat 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Makanya kebanyakan yang terdiagnosa udah tua gitu kan, karena 10 sampai 15 tahun sebelumnya itu udah kelihatan tuh mulai suka marah-marah. Makanya kali ya anak saya kalau saya udah suka marah-marah, padahal gara-gara dia bilang, "Mama jangan marah-marah, nanti mama kena Alzheimer" gitu kan. Itu alasan dia sebenarnya sih supaya mamanya gak marah-marah gitu kan. Tapi gejalanya 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Dan di luar negeri itu ada yang terdiagnosa di bawah 40 tahun kali ya. Masih muda banget. Masih muda. Karena itu banyaknya karena depresi. Jadi sering sering galau gitu kan. Anak-anak kan banyak galau. Gak suka ngomong sama oma opanya, gak suka ngomong sama mama papanya, ngomongnya di sosial media. Nah itu makanya kenapa banyak anak-anak muda yang ya usia nggak muda lah ya 40 tahun terkena. Tapi kalau kita runut gejalanya berarti dari 20 tahunan kan. Karena 40 di bawah 40 dia sudah terkena Alzheimer. Seperti itu. Wah kalau gitu berarti dari muda udah mesti jaga kesehatan ya Opa Oma ya. Nah, cuma kalau misalkan ini nih Kak, kalau misalkan yang udah tua-tua nih, yang udah lanjut usia, kita buat cek buat tahu ini aku tuh ada demensia nggak sih atau ada Alzheimer nggak sih, itu gimana sih Kak? Bisa melakukan deteksi dini namanya. Nah, yang selalu jadi masalah adalah kebanyakan orang dengan demensia terdiagnosa udah stage akhir. Jadi kalau kayak tangga di penyakit Alzheimer itu ada 7 stage-nya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kita udah tahu nih 10 gejalanya. Jadi kalau baru punya gejala 1, 2, 3, datang ke puskesmas. Minta deteksi dini. Karena puskesmas bisa melakukan deteksi dini. Nanti ada ditanya, hanya berupa pertanyaan kok Oma Opa. Nanti akan ditanyakan kan di checklist nih. Misalnya disuruh membuat ini atau mengingat kata-kata ini gitu kan. Nanti kalau nilainya di bawah standarnya maka akan dirujuk ke dokter syaraf. Seperti itu. Jadi bisa ya ke puskesmas untuk dicek. Seperti itu. Di sini Oma Opa ada yang udah pernah belum deteksi dini dari Alzheimer? Belum ya. Ada aja udah pernah gitu dibawa sama anaknya, ayo kita cek gitu. Belum ada ya? Belum ya. Ntar minta cek kalau gitu ya. Bisa minta cek seperti itu. Atau ntar bisa mungkin sama Alzi kali nanya. Ya boleh. Mau bertanya ke kami juga bisa. Kami bisa sih melakukan deteksi dini, tapi kebetulan tidak membawa timnya kali ya. Oh iya. Nah, kalau misalkan mau bentar ngomong kumpul, ayo kita deteksi rame-rame gitu kan? Iya. Kan seru tuh jadinya. Benar bareng-bareng ya kali ya. Iya rame-rame. Ntar kamu gimana gitu, saling tanya, saling bahas gitu kan.
Nah, terus Kak, kalau misalkan dari apa? Kalau misalkan udah oma opa nih misalkan udah ada yang kedeteksi demensia. Itu ntar hubungan sama sekitarnya gimana sih Kak? Nah, biasanya, tapi sebelum itu kalian coba kita ngeliat dulu ya. Oh, salah. Nih, sebelumnya saya nanya dulu nih. Kalau oma opa lihat kiri kanannya, ada yang bisa kelihatan nggak sih dari wajahnya dia pikun atau enggak? Nggak ya, nggak bisa kelihatan ya. Wah, bapak ini pikun, oma ini pikun nggak ya? Nggak bisa kelihatan kan? Nah, terus kita ngomongin data dulu deh ya Kak ya, sebelum kita ngomong dampaknya gitu kan ya. Ternyata oma opa semua bahwa tadi di video ada ya, setiap 3 detik. Jadi ketika saya bilang 1, 2, 3, Jangan tidur ya. jangan tidur. Ini saya bukan hipnotis ya. Saya bukan hipnotis. Satu orang di dunia ini, di muka bumi ini terdiagnosa Alzheimer. Jadi besar sekali Om Opa gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu kalau total ininya, total estimasinya biaya perawatannya itu kalau di dunia itu 1,3 triliun dolar gitu kan ya. Nah, di tahun 2030 sekitar 2,8 triliun dolar itu biaya perawatannya. Nah, kalau kita melihat lagi di Indonesia, kita ngomongin di Indonesia ya, Oma Opa ya kan. Nah, di Indonesia merupakan 5 negara di dunia yang memiliki jumlah usia lanjut yang cukup tinggi. Dan kemarin kita merayakan hari lanjut usia ya, Oma Opa ya, yang ke-27 ya kan. Nah, lansia di Indonesia saat ini itu hampir di atas 10%. Sehingga kita termasuk negara yang mengalami penuaan, Kak. Karena baby boomers ya kan, tahun-tahun Oma Opa ini adalah tahun-tahun baby boomers di mana semua baby boomers akan menjadi lansia. Dan kebetulan tingkat harapan hidup di Indonesia itu 75 sampai 77 tahun kali ya. Jadi cukup tinggi ya kan. Nah, bagaimana agar lansianya itu sehat? Karena ternyata berdasarkan data itu yang menyerangnya adalah sekitar berdasarkan data di tahun 2016 itu ada 1,2 juta jiwa, di tahun 2030 itu 1,9 juta jiwa, dan di tahun 2050 itu 4 juta jiwa. Jadi besar Oma. Bahkan berdasarkan penelitian Alzheimer Indonesia yang terakhir itu di atas 20% dari penduduk lansia di Indonesia. Jadi bahkan datanya lebih besar daripada data ini. Banyak ya. Banyak banget kali ya. Ya kan, nah terus apa sih harus dilakukan gitu kan? Nah, supaya bisa melihat sebenarnya dampak apa sih yang terjadi, sebentar ya sebelum ini, oke. Dampak apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap keluarganya kali ya? Kalau ada keluarga kita yang terkena Alzheimer, coba ya kita putar ya. Ada suaranya, maaf kebalik. Oke. Bisa nggak ya? Iya. Oke, dibantu di play. Ada suaranya? Diary. Suaranya nggak ada? Oh, oke lah ya. Nanti kami bisa suaranya biar nggak dengar KTR cuap-cuap terus, kita bisa melihat ini. Nah, sudah. Bentar, ini lepas mas. Aku dulu punya keinginan untuk terjun ke dunia fashion, tapi sudah 4 tahun lulus kuliah, aku masih di sini, di rumah ini, nemenin ayah yang sakit demensia vaskular. Ngemil, nya, Ngemil. enak ya, enak. Di rumah ini semua ayah yang ngatur. Dulu tuh aku sering kaku sama ayah. Bahkan ayah nggak dukung pilihan jurusan kuliahku. Tapi itu sekarang udah nggak berlaku. Untuk hal sederhana aja ayah bergantung sama aku. Diminum ya. Ya.
Mama tuh nggak pernah bilang kamu nggak boleh, kamu jangan pergi keluar kota tuh nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak di sini, Mama gimana? Jatuh 1, 2, 3. Oh iya, sini kasih Neng. Neng, ini bolanya. Mana? Kasih ya. Walat, ya, walat. Di saat teman-temanku sibuk ngejar karir, aku sibuk ngurus ayah. Selain mama, cuman ada aku yang ngerawat ayah. Gini ya Tita ya, jadi kan ayah menderita demensia, dan demensianya itu juga cukup berat, dan penyebabnya juga bukan hanya satu macam saja. Ya, ayah juga menderita Parkinson, ayah juga pernah post stroke ya. Soal itu menjadi caregiver kan sesuatu yang berat banget. Kalau ibu tok juga nggak bisa, Tita tok juga nggak bisa. Jadi ya kita tinggal ngikutin ritmenya ayah setiap hari, setiap waktu ya kayak segitu itu. Dan mengikuti ritme setiap hari, setiap saat itu yang tidak semua keluarga bisa melakukan itu. Pancasila dasar. Nah, Negara. Ayah sering ngajak aku jalan-jalan waktu aku masih kecil. Memori ini melekat sampai sekarang. Gak mungkin aku ninggalin mama ngurus ayah sendirian. Gak mungkin. Ini memang pilihanku untuk ada buat ayah. Ya mau Pak, ini video dari Kak Tita. Dia sekarang yang koordinator wilayah di Malang. Dan ini memang ayahnya. Dan kita bisa lihat nih kali ya, bahwa ternyata beban perawatan itu tidak mudah. Tadi yang di dramanya Kak Jen bilang kan, lucu sih, tapi yang ngejalaninnya gak lucu, katanya gitu kan ya. Itu benar terjadi gitu kan ya. Ayahnya Kak Tita itu setiap saat teriak-teriak. Jadi tetangganya berasumsi bahwa ini pasti kena kesambet gitu loh Kak. Ya kan, masih banyak lah kayak gitu kesambet. Apalagi di depan rumahnya ada pohon besar nih, pohonnya dipotong aja nih, bapaknya kesambet karena setiap saat teriak-teriak. Makanya diajakin nyanyi. Karena kalau nyanyi bapaknya nggak teriak-teriak. Kalau nggak nyanyi teriak-teriak tadi kan
Bayangkan Bapak Ibu setiap hari harus mendengar seperti itu. Itu dampak dari keluarga ya. Iya. Keluarga yang merawatnya terdampak sangat besar. Kak Tita yang harusnya pergi untuk bekerja, akhirnya memutuskan untuk dapat merawat dengan ibunya. Karena kebetulan kakaknya yang lain cowok. Jadi kakaknya bilang, udah saya bekerja, kamu merawat ayah. Seperti itu kan. Jadi dampak dari keluarga itu sendiri untuk merawatnya tidak mudah. Dan tetap Kak Tita melakukan aktivitas. Dengan menyanyi itu sebenarnya merangsang ayahnya untuk mengingat kata-katanya. Garuda, bapaknya bilang Pancasila gitu kan. Aku lah pendukungmu. Jadi tidak dibiarkan bapaknya walaupun sudah seperti itu nggak melakukan aktivitas apa-apa, tetap dilakukan aktivitas. Bolanya ditangkap 1, 2, pasti ditangkap seperti itu. Jadi tetap dilakukan aktivitas supaya kenapa? Supaya penyakit itu nggak langsung turun terjal, tapi landai seperti itu. Nah, dampaknya di tetangga-tetangganya Kak, karena tetangganya nggak ngerti, dikucilkan mereka. Iya. Karena tetangganya nggak ngerti ini kenapa, atau ada juga yang bilang ini pasti keluarganya nyiksa bapaknya deh, karena bapaknya setiap saat teriak. Nah, oma opa yang sudah mengerti di sini, kalau ada tetangga seperti itu jangan dikucilkan. Ada lagi kejadian ya kali ya. Jadi ada salah satu anggota dari Alzheimer, suaminya bilang, saya nggak mau ajak istri saya lagi ke gereja. Kenapa Pak? Karena setiap ke gereja dia nuduh orang ngambil dompetnya, dia nuduh orang ngambil uangnya. Pas lagi mau persembahan, loh, dompet saya nggak ada. Tetangga sebelahnya, Bu, kamu ngambil dompet saya ya, kamu nyuri saya nggak bisa persembahan nih, gitu kan. Bapaknya jadi malu. Nah, jadi kalau ada oma opa di sini yang gejalanya seperti itu, jangan dikucilkan. Jangan sampai akhirnya dia nggak mau ke gereja lagi, atau bahkan keluarganya memutuskan tidak mau ke gereja lagi karena nanti diomongin. Ah, itu keluarga ibu itu pasti deh kalau deket-deket dia kita dituduh-tuduh deh, nyuri deh gitu kan. Nah, itu dampaknya. Nah, kita yang sudah mengerti, kita yang harusnya jadi lebih mengerti. Oh, ya udahlah, oma opanya udah terkena Alzheimer, ya udah jangan sakit hati kalau dituduh nyuri, jangan sakit hati kalau dituduh, oh kamu yang masukin baju saya ke itu, jangan, nggak usah dibawa ke hati seperti itu. Itu loh kali ya. Oh begitu. Di sini oma opa pasangannya mungkin atau tetangganya ada nggak yang kayak gitu? Ntar dikira gila nih, jangan-jangan ya. Banyak itu yang beranggapan gila. Kalau teriak-teriak sendiri gitu kan, terus ntar kabur lah kemana. Betul. Gitu kan, ntar gila nih. Padahal kasihan ya, demensia, padahal dipikun ya. Dia sendiri juga nggak ngerti mungkin apa yang dia lakuin itu. Seperti gitu. itu. Dia tidak tahu, dan oma opa Alzheimer, demensia tidak dapat disembuhkan. Jadi ketika orang sudah kehilangan fungsi komunikasinya, nggak bisa balik. Banyak keluarga yang baru terdiagnosa bertanya, Kak Tere bisa disembuhkan nggak sih? Kalau saya ke dokter dikasih obat, mama saya bisa sembuh lagi nggak sih? Gitu kan? Papa saya bisa sembuh lagi nggak sih? Atau pasangan saya bisa sembuh lagi nggak sih? Nggak bisa. Nah, untuk dapat merawat dengan maksimal kali ya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Itu paling penting. Kita tahu bahwa keluarga kita tidak dapat disembuhkan, kita jangan ngotot. Misalnya nih papa saya gitu kan ya, mau pergi kerja, padahal dia udah pensiun. Jangan kita bilang, misalnya, Tere, saya mau kerja. Jangan saya ribut, Pak, Bapak udah pensiun. Enggak, saya mau kerja. Udah pensiun. Enggak, saya mau kerja. Berantem 30 menit. Yang ada sakit kepala kan. Kitanya kesel, papa saya kesel, keluarga akhirnya jadi aduh denger berisik banget sih gitu kan. Padahal kita bisa alihkan. Bisa aja kayak kita aja gini, ya udah deh Pak, Papa mau kerja ya. Oke, dianterin ya. Keliling kompleks, balik lagi ke rumah. Dia juga udah gak inget. Nanti pas balik lagi ke rumah, udah ya Pak, udah pulang, udah selesai kerjanya. Udah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita jadi ngotot gitu kan. Jangan sampai kita akhirnya jadi marah-marah karena nggak memecahkan masalah. Seperti itu kali ya. Begitu ya Kak Tere. Oh, jadi kalau misalkan ada oma opa atau ketemu oma opa gitu yang Alzheimer sama demensia, nggak boleh adu ngotot-ngotot ya. Jadi iyain aja gitu ya kalau misalkan ngomong apa. Atau dialihkan. Misalnya dia mau ngomongin misalnya, kamu nyuri ya? Ih, oma udah makan belum? Belum ya? Yuk kita makan dulu ya gitu, dialihkan. Oke, jadi caranya mengalihkan. perhatian dari
dari fokusnya dia seperti gitu itu ya. Seperti itu. Atau kalau enggak kita pinjemin aja dulu kali ya gitu, nanti juga keluarganya pasti ngasih lagi gitu kan ya. Ini nih Oma gak ada dompetnya, udah nih saya kasih persembahan, seperti itu. Bisa. Atau yang lain lagi yang bisa kita lakukan untuk sekeliling kita adalah kalau ada tetangga kita, teman kita mengalami gejala dan terdiagnosa, kita bilang sama keluarganya supaya dibawa ke dokter supaya diperiksa. Seperti itu bisa kita lakukan. Seperti itu. Oke, kayak gitu bisa ya berarti ya. Opa Oma itu diinget tips and triknya. Kalau misalkan tips and trick. Mungkin pasangannya ternyata ada yang suka kayak gitu juga, udah ngunjukin gejala demensia dikit-dikit. Jadi jangan ribut ntar di rumah ya Opa Oma ya. Gitu. Nah Kak, terus kalau misalkan kegiatan apa aja sih Kak buat Opa Oma sekarang tuh yang kita bisa lakuin gitu. Sekarang kan Opa Oma kadang cepet capek ya kan, udah usia lanjut, cepet capek. Terus tapi kegiatan yang bisa berguna buat keluarganya juga, membantu keluarganya juga di satu sisi, tapi membantu oma-opanya juga yang atau penderita Alzheimer atau demensia tersebut Kak. Oke, kalau sudah terdiagnosa nih ya Kak ya. Iya. Sudah terdiagnosa itu banyak sebenarnya aktivitas, tergantung tingkatannya. Ya kan, kalau dia masih bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik, tadi saya bilang bahwa tetap diajak jalan, olahraga, ya kan. Tapi harus dipraktikan, karena kita tahu banyak orang hilang nih Kak, ya kan, di TV dicari atau di WhatsApp grup kita dicari gitu kan. Kalau kita ajak oma opa kita yang sudah demensia ke mall, jangan sampai kita asik milih-milih baju, omanya hilang gitu kan. Jadi tetap diperhatikan, jangan dilarang ya kan, jangan dilarang. Terus masih tetap kayak tadi kan, kalau oma opanya itu suka nyanyi, ajak nyanyi. Kalau misalnya kita bisa main gitar, bisa main piano, bisa main organ, ajak dia terus nyanyi gitu kan, karena itu melatih kemampuan otaknya supaya tidak langsung tambah kisrut gitu kan, tambah mengecil gitu kan ya. Kalau dia suka bercocok tanam, kita bercocok tanam, tapi harus diperhatikan, jangan sampai nanti dia kira ini coklat gitu kan, dia makan gitu kan ya. Jadi harus tetap didampingi dan diperhatikan, jangan akhirnya dibiarin aja, udahlah daripada saya nanti kalau ngomong sama oma ini akhirnya ribut terus, udah biarin aja di kamar, dibiarkan aja, jangan, tetap diajak. Mereka suka bernyanyi, masak juga seperti itu, tapi didampingi. Jadi jangan tidak didampingi. Tadi kan ada aktivitas kayak main puzzle, juga bagus dong apa. Kalau ada keluarga kita terkena demensia, kita ajak mereka main puzzle. Tapi puzzle jangan yang 1000 puzzle. Yang ada mereka stres, sakit kepala, marah gitu kan. Yang kecil-kecil dulu dari 4, kalau dia udah agak bagus naik ke 8 kayak gitu. Jadi bisa. Oh gitu, kalau gitu. Nih Kak, tadi kan Kak Tere bilang nih, kalau misalkan yang ngerawat nih ya oma apa ya, contoh kalau tadi di contoh tadi kan suami istri ya, suaminya yang demensia, istrinya yang bantu rawat, terus sama anaknya. Itu kan capek ya Kak. Aku tuh pernah opa oma nginep di panti 2 minggu. Cuma disuruh pegang 5 oma opa. Sehari pegang 5 oma opa doang, ngajak ngobrol gitu. Capek. Oh capek ya Kak? Capek. Di sini kan nggak ada yang demensia ya Om apa ya? Nggak ada ya, puji Tuhan nggak ada yang demensia ya. Di sana itu ada yang demensia. Aku duduk sama kayak gini Kak Tere, yeah, ngobrol. Om apanya ini demensianya udah parah banget. Omanya nanya, kamu anak kedokteran? Iya. Diem. Nggak nyampe 5 menit, kayaknya cuma berapa detik dah. Kamu anak kedokteran? Iya. Lagi tanya lagi, kemana kedokteran? Iya. Kalau sehari sejam nggak apa-apa lah ya. Sebulan sama apa? Kalian tuh 2 minggu bahkan ya? Aku sementara kan. Gimana kalau misalkan keluarganya tuh Kak ya? Nah, bagaimana keluarganya? Keluarganya kan nggak mungkin ya. Udah nggak mau ngobrol lagi, capek kan, nggak mungkin kan. Kalau misalkan di rumah tetap mesti diajak ngobrol, tetap harus dijaga gitu ya. Gimana sih Kak? Aku tuh kalau misalkan kayak gitu kan, itu aja cuma sebulan stres ya Mama. Iya. Kadang bagaimana? Ada yang lucu, ada yang bikin happy. Cuma kadang kalau lagi capek disuruh nanggepin kayak ngajarin anak kecil kan. Tapi Oma Opa dulu mah sabar ya ngajarin anak-anak ya. Anak-anak kalau
sama orang tua nggak sabar ya, emang kurang ajar emang. Iya ya, bener nggak ya kali ya? Kalau misalnya kita diajari dulu sabar ya, kita ngajarin jangan kayak gitu, ngajarin ngetik WhatsApp. Wah dulu mama saya baru pertama kali punya handphone, mau chat nih WhatsApp nih, saya mandi, saya keluar belum selesai ngechat ya gitu kan, aku bilang mas ini aku ketikin deh gitu kan ya, saya udah kemana lagi ngetik, masih ngetik gitu kan. Iya. Jadi kita nggak sabar ya kali ya. Iya bener Kak. Gimana sih kalau misalkan sebagai orang yang ngerawat oma opa nih, tingkat stresnya itu tinggi. Iya. Sebutannya yang buat orang ngerawat oma opa tuh caregiver, perawat gitu. Itu tuh tingkat stresnya tinggi sekali. Belum ntar misalkan kalau yang sama demensia dibentak-bentak. Kalau dibentaknya sekali nggak apa-apa. Kadang dibentak sampai nangis-nangis, iya nggak oma opa? Iya kan? Oh ada, sampai dibentak-bentak sampai bikin nangis kan. Siapa yang kuat dibentak-bentak setiap hari, setiap saat? Padahal nggak ngapa-ngapain, mungkin cuma bantu doang niatannya gitu. Gimana tuh Kak? Nih, ada solusi nggak sih? Ada sedikit tip and trick sih teknik berkomunikasi nih, Oma Opa ya. Ini ada yang don't, ada yang do. Tadi saya bilang jangan mendebat. Ya kan, nggak usah mendebat gitu kan, karena nggak kita mau pakai argumentasi apapun gitu kan, dia nggak akan itu. Terus jangan gunakan logika. Kalau misalnya tadi nih logika, bapak kan udah tua, udah pasti pensiun gitu kan, dia nggak ngerti, nggak usah pakai logika gitu kan. Jadi ngomong aja biasa gitu kan. Terus habis itu jangan mencela. Jadi kalau oma opa ada yang keluarganya terkena demensia gitu kan, terus nanya terus tuh tadi kayak tadi, kamu anaknya ini ya? Sekali dijawab, 2 kali dijawab, 3 kali belum nanya, udah deh emang gak usah nanya-nanya lagi gitu. Jangan dicela, jangan mencela ya. Terus jangan katakan iya ya gitu kan, misalnya gini nih ya, sama bisa jangan katakan ingat ya, seperti gini, kadang-kadang nih suka di lucu-lucuan gitu kali ya. Ya kan, kadang-kadang suka diginin. Misalnya saya nih ketemu, oh tadi Kak Jeremy misalnya, ayo Oma siapa saya, inget nggak gitu kan. Jadi dilucu-lucuin, yang ada orang dengan demensia kesel gitu kan ya. Bilangnya gini ya, kamu ngatain saya nggak inget gitu. Iya, inget ya gitu kan. Ada kadang-kadang gitu kan, atau suka bilang, Oma jangan gini, misalnya gini, inget ya Oma ya, nanti Oma harus minum obat gitu kan. Ingat ya gitu, udah sampai marah-marah tuh. Ya nggak bakal inget, orang dia aja udah demensia gitu kan, kita bilang inget ya gitu kan ya. Pas udah iya kan apa, nah pas kita datang lagi, kita mau kamar mandi nih, ada obat gitu kan, oh maka tadi saya udah bilang inget ya, kok nggak inget gitu. Jangan, nggak usah kata-kata inget ya. Terus jangan dibuat lucu-lucuan, tadi saya bilang ya, ayo siapa saya, enggak, yang ada mereka kesel gitu kan. Nah terus habis itu jangan katakan saya sudah bilang, kan mereka gak ingat ya kan. Tadi kan saya udah bilang Oma, saya udah bilang entar lagi Oma mandi gitu kan. Ya dia kan gak inget. Kita bilang saya sudah bilang, itu secara logika mereka gak masuk, karena mereka udah gak inget lagi gitu kan ya. Terus habis itu tidak bisa, jangan katakan tidak bisa, karena nanti mereka marah. Alihkan. Nih kata-katanya kan ya kan, kerjakan saja apa yang bisa. Jadi jangan bilang kalau misalnya gini, omanya misalnya suka masak nih, terus udah oma nggak bisa lagi masak. Jangan. Mungkin kita bisa minta oma, yuk kupas ya ini buahnya misalnya gitu kan. Apa yang dia bisa lakukan kita berikan. Tapi apa yang tidak bisa dia lakukan kita yang melakukan, seperti itu. Jadi itu caranya seperti itu kan. Nah tadi itu ada itu kan, saya sudah bilang, jadi nggak usah pakai kata-kata saya sudah bilang, ulangi aja kata-katanya. Kalau dia nggak inget, ulangi kata-katanya ya kan. Terus jangan main perintah, tapi beri dorong. Contoh kayak gini nih Kak, ada yang sudah tidak ingat lagi bagaimana cara makan, ya kan. Nah yang kita lakukan adalah kita duduk bareng-bareng di meja makan, dia akan ngelihat. Terus kita ambil sendok, nanti dia ngelihat, oh itu sendok, dia ambil sendok. Ya kan, terus kita ambil gini, dia akan lihat. Jadi berikan contoh. Jadi nggak usah pakai berdebat, ambil sendoknya, dia nggak tahu sendoknya mana gitu kan ya. Jadi susah kan. Nah kita berikan contoh. Ini makanannya kita ambil, dia lihat tuh diambil, sendoknya diambil, di gini seperti itu. Jadi berikan contoh. Nah yang sering terjadi adalah oma opa di sini, aku nanya,
Biasanya orang dengan demensia itu adalah malas mandi. Siapa mau apa di sini yang malas mandi? Ayo. Malas mandi. Biasanya juga suka malas mandi. Kenapa? Saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak alasannya kenapa orang dengan demensia malas mandi? Ada yang bisa angkat tangan? Nanti saya kasih hadiah. Dingin? Bukan. Saya kasih hadiah nih. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa malas mandi? Malas gerak? Bukan. Karena ketika mandi itu aktivitas yang kompleks. Kenapa kompleks? Berapa dari oma opa di sini di kamar mandinya sabun mandinya lebih dari 1? Pasti lebih dari 1 kan? Iya kan? Di rumah saya aja suami saya sabunnya beda, saya beda, anak saya beda, ada 3. Ya kan? Sampo beda juga. Ketika orang dengan demensia masuk, dia nggak tahu mana yang sampo, mana yang sabun. Bingung dia, ya kan? Terus ada yang kerannya dibuka begini, ada yang kerannya pas shower dibukanya begini. Dia nggak tahu mau bukanya bagaimana. Jadi mandi bagi orang dengan demensia kompleks. Belum lagi pasta gigi yang macem-macem. Belum lagi sikat gigi yang dia nggak tahu ini sikat gigi apa sikat baju gitu loh. Sekompleks itu bagi kita simple, mandi cuma guyur selesai. Bagi orang dengan demensia, begitu dia masuk kamar mandi dia bingung. Begitu banyak barang di kamar mandi yang dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi itu sebenarnya bukan malas gerak, ya kan? Terus habis itu jangan rendahkan, malah mendorong. Jadi tadi saya bilang jangan udahlah mau apa nggak bisa, udah nggak usah ngelakuin apa-apa. Jangan merendahkan. Ajak dia untuk melakukan kegiatan yang simpel yang bisa dilakukan. Terus jangan paksa, jangan ditarik. Ayo mau apa begini. Kalau dia nggak mau, jangan. Ya kan? Tapi perkuat saja. Misalnya kalau misalnya dia nggak mau jalan, ya mau apa nggak mau jalan ya kita mau melakukan apa gitu kan? Kita lakukan tetap aktivitas fisik. Jadi seperti itu. Tips and tricks ini kalau dilakukan itu kita bisa meningkatkan komunikasi dengan orang dengan demensia. Kitanya mengerjakannya dengan happy, orang dengan demensianya juga happy. Tapi kalau kita ngotot-ngototan, kita teriak-teriakan, akhirnya nggak happy. Seperti itu kalian. Oke, begitu. Nah, jadi udah sampai tahu ya Opa Oma ya tips and triknya nih apa sampai kalau misalkan ketemu orang demensia itu gimana ya. Nah terus Kak kalau misalkan ternyata nih tadi kan udah deteksi dini ya, udah deteksi dini, terus kalau misalkan ternyata nih Kak ada tanda-tandanya nih, tanda-tanda demensianya, apa sih yang kita bisa lakuin, mesti ke dokter kah atau gimana? Ya tetap kali ya, jadi setelah kita mengetahui tanda-tandanya, yang kita harus lakukan adalah ke dokter. Dokternya itu bisa dokter saraf, dokter geriatri gitu kan ya. Dan kalau ada pintu masuknya itu juga dari hipertensi itu harus disembuhkan. Dari diabetes harus disembuhkan. Dan yang pasti adalah bergabung dengan komunitas. Nah, Alzheimer Indonesia itu kita berdiri dari 2013 nih, Oma Opa gitu kan. Jadi ini tahun ke-10 nih. Tahun ini kita meningkatkannya services, pelayanan. Jadi Oma Opa apabila ada keluarga yang terkena Alzheimer, di belakang sini nih ada hotline kami. Bisa ke hotline kami, bergabung dengan komunitas kami, masuk di WhatsApp group support caregiver, perawat gitu kan ya, perawat keluarga, dan ikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Kita ada banyak pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Dan juga kita ada caregiver meeting. Yaitu adalah kegiatan di mana kita melakukan setiap bulannya untuk para perawat, pelaku rawat ya, caregiver pelaku rawat, untuk dapat kita memberikan pelatihan-pelatihan dan cara-cara tip and tricksnya seperti itu. Jadi lakukan seperti itu kalau misalnya sudah terdiagnosa ya. Nah, gitu, seperti itu. Kak. Wah panjang banget ya ini ya cerita tentang Alzheimer demensia. Kira-kira Opa Oma ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Biar nggak aku sama kali aja ngomong, iya tuh udah kali, ayo silakan. Oh iya bentar. Sampai nggak ya kok? Cukup aja nggak? Apa ini aja? Apakah Alzheimer itu bisa hilang dari perasaan? Perasaan bagaimana tuh Oma? Karena pernah saya ngurusin satu oma, dia ponakannya bilang
tantenya ini kena Alzheimer. Satu hari itu dia udah nggak boleh keluar halaman. Karena apa yang dia kerjakan di halaman itu dia nggak tahu. Tapi dia sering ambil daun-daun kering gitu. Satu hari itu bisa terlepas dari kunci pintu yang kita biasa kunci. Ternyata dia tahu-tahu masuk ke dalam. Saya lagi nyuci gitu waktu itu. Tahu-tahu dia udah bajunya penuh darah. Terus mukanya udah penuh darah. Kita bangun, tolong dia. Kita bingung ini darah dari mana gitu. Dia pun nggak ada rasa apa-apa gitu. Pokoknya tenang-tenang aja. Cuman dia begitu bajunya. Terus ternyata kita udah bawa ke ruangan. Kita cari-cari ini darah dari mana, mukanya kita udah bersihin. Ternyata dari kepalanya yang rupanya dia lagi nunduk-nunduk. Terus dia jatuh ke pentok pagar yang ada tajam-tajamnya itu. Nah di situ dibawa ke rumah sakit. Waktu dijahit pun dia juga tenang aja gitu. Terus setelah pulang kan ada plester kepalanya. Dia tahu ada benda di sini, dia mau lepas terus sampai akhirnya kita ikat kepala dia pakai bendo gitu. Itu yang saya heran, hilang perasaannya, nggak tahu sakit, nggak tahu indera apa perasaannya gitu. Ya apa Alzheimer itu bisa sampai begitu. Iya. Nah, jadi Oma seperti ini. Kan memang tadi saya tekankan kembali ya, antara demensia sama pikun sama Alzheimer. Tadi saya bilang ya, kalau demensia itu payung besarnya ya. Jadi semua penyakit yang berhubungan dengan otak, payung besarnya ada beberapa Alzheimer. Nah, kalau pikun itu orang yang lupa tapi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan kalau demensia atau Alzheimer tidak bisa lagi melakukan kegiatan sehari-hari. Itu penekanannya, perbedaannya antara pikun dengan demensia Alzheimer gitu kan ya. Jadi kalau demensia Alzheimer adalah penurunan fungsi otak dan mengakibatkan orang tersebut tidak lagi mandiri. Dia tidak bisa lagi melakukan kegiatan, dia harus ditolong, dia harus disupport. Kayak tadi kan Oma tersebut gitu kan ya, dia sudah tidak lagi mandiri kan, harus diperhatikan, iya kan. Nah tadi ditanyakan juga kan, dia akhirnya indera perasanya udah nggak ada tuh, udah nggak sakit, udah nggak itu gitu kan ya. Nah mungkin ada bagian dari fungsi otaknya yang memang terpengaruh di fungsi tersebut, hal tersebut gitu. Karena orang dengan demensia bahkan ada yang sampai tidak bisa lagi ingat untuk menelan ludahnya. Dan bisa mengakibatkan kematian. Karena dia nggak ingat lagi nelan ludah dan keselak. Seperti itu. Karena kalau kita berbicara dengan fungsi otak, ini kan banyak banget ya saraf-saraf kecil-kecilnya gitu kan. Kalau sarafnya ada yang sudah rusak, itu tidak bisa diperbaiki lagi, Oma. Jadi saraf perasanya sudah hilang, ya sudah tidak bisa diperbaiki. Saraf kemampuan dia untuk menelan sudah hilang, dia nggak ingat lagi cara nelan. Jadi kemungkinan salah satu sarafnya itu sudah hilang. Jadi dia nggak bisa merasakannya lagi. Seperti itu. Ada yang lain tadi ada ya? Pak? Opa? Cukup kencang. Pak siapa? Opa Gerald. Saya hanya mau karena saya menemui beberapa banyak teman-teman yang sadar. Karena saya di dalam alumni saya juga ada beberapa yang sudah sadar. Oke. Nah, saya melihat bahwa sudah kebiasaan bagi orang tua selalu ada satu faktor. Ya. Malas. Tadi ya, minim gerak ya, Opa ya. Itu malas. Dan itu kita harus bisa memaksa. Ini saya sharing. Ya, jadi kita harus selalu berusaha untuk tetap sedang komunikasi dan juga ya saya pikir jangan Betul. itu mana kalau saya lihat istilah bahasa Belandanya adalah selalu memaksakan. Jadi selalu maunya
udah lama-lama akan. Ya, betul. Jadi saya pikir sebaiknya orang-orang tua itu punya suatu kesimpulan dan gimana ya harus ada wadah. Betul, betul. Saya pendapat saya. Betul, betul. Karena memang saya melihat dalam komunikasi, dalam komunikasi, saya punya angkatan dengan apa? Saya lulusan tahun 5. Wow, luar biasa. Oke, betul, 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 betul. Ada komunikasi, betul, betul. Nah, ya, makasih Opa. Jadi benar kayak kata Opa bahwa aktivitas, ya kan? Tadi saya bilang minimnya aktivitas itu pintu masuk. Jadi terus melakukan aktivitas. Kata Opa, jangan sering minta tolong. Kalau bisa melakukan, lakukan ya Opa ya, gitu kan ya. Nah, terus abis itu bersosialisasi tadi itu penting kan? Tadi Opa juga bilang kita pakai WhatsApp group itu juga bagus. Kenapa? Karena kan di sini nih ada aktivitas, yaitu walaupun jempol ya, Om apa ya, gitu kan. Tapi kita melakukan kegiatan. Dan ketika kita mengetik, kita berpikir, ya nggak sih apa yang kita ketik. Tapi hati-hati sama hoax. Oma Opa jangan main, wah bener nih, ada ini, langsung kirim gitu kan. Sekarang itu segala sesuatu bisa kita cek. Bener nggak sih katanya dokter ini ngomong ini? Kita cek di Google. Keluar hoax gitu kan. Nah itu yang penting. Tapi benar, bersosialisasi, berkomunikasi, ngobrol itu menjadi penting karena dia bisa aktivitas yang dapat mengasah kemampuan otak supaya terus bergerak. Maksudnya otaknya ya, bukan kita aja ya, otaknya itu berpikir seperti itu. Begitu ya, Wak. Berarti sesimpel komunikasi aja tuh udah bisa bantu otak kita buat tetap berkembang ya Kak? Ya, tetap berkembang. Kalau misalkan udah Alzheimer dia nggak makin penurunan. Betul. Gitu ya. Gitu Kak. Kak, aku tuh pernah denger deh kalau nggak salah Alzheimer, demensia itu tuh ada senam loh Kak. Ya. Tapi aku nggak tahu senam apa. Nah, senam bisa ngurangin demensia. Tadi kan udah saya bilang 30% loh Kak. Oh iya benar, olahraga ya, aktivitas fisik. Salah satunya senam ya. Salah satunya senam. Nah Oma Opa, supaya kita nggak duduk terus nih, ini senamnya senam 1 menitan aja gitu kan. Kita berdiri, kita melakukan senam. Tapi sebelum senam, saya akan memberikan 5 kata. Nah Oma Opa ada 5 kata. 5 kata ya, ingat ya. Karena kata-kata ini akan saya kembali. Kata pertama adalah kitab suci. Kata kedua adalah 3 detik. Ini bukan kata kalau kitab suci ya, 3 detik ya itu. Terus berikutnya adalah merah, berikutnya adalah pujian, berikutnya adalah lupa. Coba kita ingat lagi. Yang pertama apa? Jangan ditulis. 1, wah ketahuan nih. Tulis ya. 2, 3 detik. 3, merah. 4, pujian. 5, lupa. Oke, nah yuk kita olahraga sekarang. Setelah kita sudah diberikan 5 kata-kata tadi, kita olahraga. Yang di Zoom tuh ada 40, kita olahraga yuk. Boleh tuh yang di Zoom ikut berdiri juga di rumahnya. Cepat 1 kali. Kiri kanan, kiri kanan. Ini di atas. Ada bawah. Ada pertanyaan juga ya. Atas ke bawah. 2 kali. 2
Sekali 2 kali. Ini baru ada 4. Nah ini sekali-kali. 1 kali ke atas, 1 kali ke bawah. Pukul, yang pegel-pegel. Pukul, kirinya kanannya. Nah, sekarang Jempol sama kelingking. Ayo. Jempol kelingking. Jangan bolak-balik ya. Kelingking, jempol. Kelingking ayo. Kita. Ayo. Sebelahnya kelingking, sebelahnya jempol. Lebih cepat. Nah, diputar-putar doang. Nah. Jangan diputar doang. Benar-benar diputar. Oke, diulang. Ayo tangannya, ini enak nih. Nah, ayo balik ya. Yang pegel-pegel, ini biasa. Bergantian tangannya. Bergantian. Satu, 2 ke depan, 1 di belakang. 2 ke depan, 1 di belakang. 1 di belakang, ayo. 2 ke depan. Satunya 2, satunya 1. Pijat lagi, pijat lagi. Wah, 21. Wah, ini ya Kak. Kalau aku yang pelajarin di dunia kedokteran, kalau di dokter itu udah namanya senam hipertensi. Di sini sama apa hipertensi juga nggak? Darah tinggi? Ada ya. Senamnya sama. Iya, hampir sama ya. Iya, jadi satu senam, hipertensi enggak, demensia juga enggak. Bisa dapat kalau misalnya dilakukan. Kalau dilakukan kan? Cukup senam itu bisa ngurangin demensia, ngurangin buat terjadinya demensia, bisa ngurangin terjadi hipertensi juga. Kan enak ya. Praktis kan, cuma tadi tepok-tepok doang. Iya. Sambil duduk juga bisa kan? Betul. Dan banyak video-video senam di YouTube Alzheimer Indonesia. Cuma 1 menitan kayak tadi gitu kan ya. Jadi biar orang apa bisa apa nih? 2, 1 ya kan? Jangan 2 ya kan? Kelingking jempol. Ya kan, nah itu bergerak seperti itu penting ngomong apa gitu kan. Kalau dilatih terus dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Itu masih yang simpel, ada lagi yang sulit mau apa? Ditembak pertama 1, terus pindah 2, pindah 3, nah, itu ada semuanya. Nah kalau dilatih itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Tapi kali ya ada yang gampang sebenarnya. Oma apa di sini ada oma kali yang suka poco-poco nggak? Ada yang suka? Banyak ya? Oh, apa-apa juga yang suka. Ternyata poco-poco itu juga bagus kali ya. Dia juga sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan fungsi otak. Kenapa? Karena ada gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Jadi kalau misalnya nggak mau ngikutin olahraga ini, walaupun bagus gitu kan ya, bisa juga poco-poco. Ya kan? Ke kiri gitu, jadi bagus kali ya. Oke, banyak ya berarti caranya ya Pak Oma, macam-macam gerakan yang bisa dilakuin. Mungkin yang suka nari-nari gitu bisa juga ya Kak? Bisa. Nari-nari, kadang kan Pak Oma sekarang udah nggak banyak ya yang nari-nari, yang tango atau apa gitu ya Pak Oma ya. Oh, yang suka line dance ya, siapa di sini yang suka line dance? Ada yang suka tuh. Ada yang suka tuh, itu bagus banget. Oh iya, itu bagus kan. Iya, Kak. Tadi ada yang lihat nggak opa-omanya yang ngikutin semua gerakannya? Ada nggak kali ya? Ada ya. Yang tadi ada yang perhatiin nggak? Yang bagus, yang benar semua nih. Yang bagus semua gerakannya tadi siapa? Coba deh ngaku kalau nggak. Ngaku ya, aku nggak lihat. Gak ada. Semuanya. Kenapa susah ya Oma ya? Susah ya? Yang jempol kelingking susah ya?
Sama, iya susah Kak. Nyoba kelingking ya. Iya. Oh, tadi ada pertanyaan kayaknya ya Kak Jeremy di kolom Zoom. Atau di sini ada pertanyaan lagi nggak? Ya dari Zoom. Oh, Oma. Oke. Degeneratif ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya saya tekankan kembali ya, saya bukan dokter ya. Jadi saya bukan dokter, tapi saya memang bergerak di divisi edukasi juga gitu ya. Jadi pertama adalah kalau misalnya kita berbicara mengenai fungsi otak itu kan ada degeneratif ya, dia menurun seperti itu ya kan. Jadi kalau dia ada faktor resiko tadi Oma, ya kan, faktor resikonya hipertensi, diabetes segala macam itu membuat dia semakin menurun, mempercepat penurunan fungsi otak itu kalau faktor resikonya tidak dikontrol ya Oma ya. Nah terus kedua adalah tadi kalau Oma bilang ada nggak sih keturunan? Ada, tapi persentasenya kecil Oma. Jadi memang kalau misalnya kita semua penyakit lah ya, semua penyakit itu pasti ada faktor dari turunan, ya kan? Kayak diabetes, hipertensi juga ada faktor turunan kan ya. Nah, ketika kita sudah tahu misalnya ada oma opa kita yang terkena Alzheimer, kita tahu kan ada resiko juga kan, ya kan? Apa yang kita harus lakukan? Gaya hidupnya harus sehat. Ya kan, melakukan aktivitas fisik, tidak stres, kontrol semua penyakit yang ada. Jadi itu yang harus diingat, Oma. Jadi memang otak itu kemungkinan ada degeneratif ya, untuk turunnya seperti itu. Oke, kayak gitu Oma jawabannya ya. Nah, tadi Jeremy, dari satu ada Zoom? pertanyaan di Zoom satu ya. Kita pertanyaan terakhir ya Oma Opa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, kita kumpulin, kita tanyain ke Kak Teresia, ntar dikasih jawabannya ya. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Purwati. Saya salah satu putri dari mama saya yang sudah demensia. Bagaimana saya menyikapi atau menjawab orang yang mencemooh dan suka membanding-bandingkan dengan lansia lainnya yang tidak demensia? Kadang pendapat-pendapat mereka itu mengakhiri. Nah itu yang tadi saya bilang kan, beban perawatan itu bukan hanya di keluarga tapi di orang-orang. Nah caranya bisa melakukan sosialisasi, ya kan, kasih tahu kalau mama saya atau papa saya atau kakek nenek saya itu terkena Alzheimer dan tidak dapat disembuhkan. Kalau misalnya perlu kita datang ke rumah, jadi Alzheimer Indonesia itu bisa datang ke rumah untuk memberi pengarahan untuk orang-orang di sekelilingnya gitu kan ya. Atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami via Zoom supaya tetangga-tetangganya juga ngerti gitu kan. Atau berikan video tadi tuh 10 gejala. Jadi tadi Bu siapa? Kuswanti. Ya, Bu Kuswanti ya kan. Tadi nanti bisa ya Kak Jeremy itu untuk di-share link 10 gejala Alzheimer. Suruh tonton dulu deh. Iya, ya kan, biar tahu gitu kan, biar teredukasi seperti itu. Sama nanti mungkin Ibu Kuswanti bisa juga ngehubungin pihak dari Alzi buat mungkin berdiskusi lebih lanjut, lebih dalam permasalahannya apa, karena kan mungkin tiap orang beda-beda kasusnya ya Kak ya. Ya, jadi dia bisa dapat bimbingan private gitulah. Iya betul. Nah Kak Jeremy mungkin supaya karena sudah waktunya tinggal dikit, bagian Alzheimer Indonesia boleh nggak? Aku sekilas saja menceritakan. PPT-nya tadi yang bagian Alzheimer Indonesia. Oh ya. Nah, sembari nunggu PPT, saya mau tanya nih, 5 kata yang tadi saya sebutkan, ada yang masih ingat nggak? Tunjuk tangan. Ayo, yang sebelum senam 5. Pak, ayo Ibu, silakan Bu. Kapan lagi dikasih hadiah gajah? Kenapa gajah? Saya kasih tahu kenapa gajah. Ada yang tahu? Hewan mamalia terpintar? Ya, karena gajah tidak pernah lupa. Ayo Bu, apa? Oke. Iya. Keren. Aduh, ya lupa. Kirain kali ya. Kirain lupa bener ya? Lupa benar. Wah, keren sekali Bu. Terima kasih. Ya. Nah,
Datang seminar pulang bawa gajah. Oke, Kak, nah ini. Jadi tadi saya bilang ya bahwa Alzheimer Indonesia itu sudah berdiri dari tahun 2013. Sudah 10 tahun nih. Kali aku berdiri ya. Aku tuh orangnya agak-agak bisa diem gitu kan. Karena saya ini guru sekolah minggu. Jadi demennya tuh bergerak-bergerak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, sudah 10 tahun dan kita ada di beberapa kota. Kita ada 18 kota dan ada di luar negeri juga. Ada yang mau nanya nggak kenapa ada di luar negeri? Ada yang tahu nggak? Karena nggak bisa bergerak ya ini. Next. Bukan, sebelumnya kayaknya. Oke, nah ini, sorry. Ya, nah ini ya. Sorry. Ada di 19 kota dan ada di 7 di luar negeri overseas. Ada di Jerman, di Qatar, di UK, USA, Netherlands dan Switzerland. Kenapa? Karena biasanya orang yang terkena Alzheimer, mereka bahasa yang mereka ingat adalah bahasa yang pertama mereka pelajari. Either itu bahasa Indonesia atau kalau orang Batak kayak saya, bahasa Batak. Orang Sunda, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nah, sedangkan dia udah puluhan tahun di sini dan anaknya hanya bisa mungkin berbahasa Belanda. Ketika oma-opanya tiba-tiba ngomongnya bahasa Jawa, bingung dong. Karena itulah mereka mengkontak Alzheimer Indonesia yang ada di sana. Seperti itu masalahnya. Dan kita ada di 19 kota gitu kan. Di Indonesia. Nah ini layanan Alzheimer Indonesia. Jadi kita tuh ada yang tadi saya bilang WhatsApp group support, terus ada navigasi perawatan Alzi. Nah ibu yang ingin bertanya tadi bisa mengkontak Narazi. Di sini Narazi ini adalah pelayanan via Zoom. Jadi nggak perlu datang. Di mana nanti di situ ada caregiver yang sudah kayak Kak Tita tadi yang sudah melakukan perawatan dan bisa memberikan masukan dan informasi. Juga ada dokter-dokter. Kalau dibutuhkan fisioterapi nanti di situ juga ada. Jadi akan ada aktivitas melakukan gerakan ini. Misalnya orang tuanya udah tiduran aja, harus dilakukan gerakan seperti ini. Terus ada juga publikasi video buku. Nah, bisa ke Alzi Store untuk membeli bukunya. Untuk video-video ada di YouTube, jadi bisa ditonton. Terus ada seminar, webinar, sosialisasi ini yang dilakukan oleh Alzheimer Indonesia. Nah, ini tadi layanan Narazi yang saya bilang. Terus apa yang bisa kita lakukan? Tadi bisa follow sosial media, kalau punya Instagram, FB, TikTok bisa bergabung menjadi relawan. Karena saya di 2013 itu sampai 2017 saya relawan. Jadi Alzheimer Indonesia kuat di relawan. Kakak-kakak yang di belakang itu semua relawan, tidak dibayar. Terus berdonasi bisa, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mempunyai rezeki lebih berdonasi. Dan ini kita bersama dengan Alzi tahun ke-10 dan kita saat ini meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan juga keluarganya. Jadi bukan hanya ODD, kenapa? Tadi kita ngomong, keluarganya itu terbeban juga kan? Merawat itu beban juga gitu kan ya. Supaya keluarganya tidak menjadi orang dengan demensia berikutnya, jadi kita harus mensupport mereka. Oke, itu saja karena waktu. Jadi terima kasih. Kalau misalnya mau bertanya bisa ke hotline, mengkontak atau ke website kami dan juga ke YouTube kami. Karena semuanya ada di website dan di YouTube untuk informasi lebih lanjut. Ya, seperti itu kali ya. Mungkin nanti bisa tanya ke Komisi Lansia perwakilan, nanti dikumpulin ya pertanyaannya. Tante Murni boleh ya? Boleh Kalau banget. misalkan ada pertanyaan nanti disampaikan ke Kak Teresia. Betul, ya. nanti dijawab via WhatsApp. Oke gitu. Nah kalau gitu makasih Kak Teresia atas Sama-sama waktunya. Udah kasih kita banyak banget ya informasi baru, pengetahuan baru buat Oma Opa, buat yang lain juga di sini. Oke. Makasih juga tim Alzi yang sudah datang ya untuk bantu kita di sini buat ngasih arahan juga di sini. Betul. Ya, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Kali aku masih ada satu hadiah. Aku cuma mau nanya deh, ada yang tahukah? Ini tagline-nya kan jangan maklum dengan pikun ya kan? Kalau misalnya itu dari Alzheimer Indonesia. Kalau tema Halun nih, kita kan dalam rangka Hari Lanjut Usia ya. Ada yang tahu nggak tema Halun tahun ini? Wah, datang sih. Tahu nggak nih acaranya apa nih? Tema Halun. Tema Halun. Gak ada yang tahu ya. Aduh, aku kasih tahu aja deh kalau gitu. Lansia terawat Indonesia bermartabat, ya kan? Itu tema Halun. Kalau gitu yang gampang deh. Hari Lanjut Usia itu dirayakan setiap tanggal berapa? Wah, aku tahu ini kalau gini. Setiap bulan tanggal 29.
Oh, tanggal 29 Mei ada 2 nih Kak. Ada 2. Oh, nggak apa-apa deh. Tadi ada yang jawab siapa tadi? Yang merah ya. Oh iya sama Opa ini. Oke, aku juga ada 1, tinggal 1 Kak. Atau mungkin ini ada Kakak ya. Oke, silahkan. Ditambahin ini. Iya, apa? Langsung nanya. Baru apa katanya? Oke, kita tutup ya Kak ya acaranya. Terima kasih atas kehadirannya di sini dari Alzi ya Kak, gitu. Opa Oma, kita bilang terima kasih buat Alzi. Terima kasih Kak Teresia. Sama-sama. Terima kasih juga Opa Oma yang sudah hadir ya. Yuk Opa Oma, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi.